Kita mulai dari soal yang pertama. Umur B 2 kali umur A. Jadi kita bisa tuliskan B sama dengan 2A. Sedangkan umur C 10 tahun lebih muda dari umur B. Artinya C sama dengan 10 tahun lebih muda, berarti B dikurang 10. Jika rata-rata umur A, B, dan C adalah sama dengan umur C, nah di sini kita harus pahami konsep rata-rata. Artinya A ditambah B ditambah C dibagi 3. Karena ada 3 orang ini rata-ratanya sama dengan umur C. Berarti sama dengan C. Pertanyaannya jumlah umur A dan C. A ditambah C sama dengan berapa? Nah, kita akan selesaikan. B sama dengan 2A, artinya A sama dengan B per 2. Ini nanti kita substitusi ke sini. A kita ganti dengan B per 2 ditambah B ditambah C-nya itu sama dengan B kurang 10. Kita ganti C dengan B kurang 10 per 3. Ini sama dengan C. Ini sama dengan B kurang 10. Jadi C-nya kita ganti dengan B kurang 10. Ini kalau kita lihat B per 2 ditambah B ditambah B, ini sama dengan setengah. Ini koefisiennya setengah. Setengah ditambah 1 ditambah 1 B dikurang 10 per 3 sama dengan B kurang 10. Setengah ditambah 1 ditambah 1, ini sama dengan 5 per 2B dikurang 10 sama dengan, nah 3-nya ini kita kali dengan ini ya, 3 kali B 3B dikurang 3 kali 10 30. Negatif 10 ditambah 30 sama dengan 3B dikurang 5 per 2B. Yang ini 20 itu sama dengan 1/2B. B sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi kita sudah dapatkan umur B itu adalah 40 tahun. Kalau B-nya 40 tahun berarti A sama dengan 40 dibagi 2, 20. Kalau gitu C-nya sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30. Pertanyaannya A tambah C, berarti A 20 ditambah 30, jawabannya 50. Nah, di cara ini pada dasarnya kita melihat ke bentuk rumus rata-rata yang ini. Kita buat A itu memuat B dengan menjadikan A sama dengan B per 2. Begitu juga dengan C, ini sama dengan B dikurang 10. Jadi kita buat dia memuat B semuanya, sehingga nanti kita dapatkan B. Setelah kita dapatkan B, kita substitusi ke A. Setelah kita dapatkan B, maka kita akan peroleh A dan juga C. Dengan cara lain, kita akan mengganti B ini dengan 2A. Jadi B-nya yang kita ganti ya. Kemudian nanti kita akan melakukan eliminasi. Nah, kita lihat ya cara yang lain. Nah, di sini A ditambah B-nya kita ganti dengan 2A. 2A ditambah C per 3 sama dengan C. Kemudian A ditambah 2A itu 3A ditambah C sama dengan 3 dikali dengan C, 3C. 3A ditambah C, kedua ruas kita kurang 3C, berarti kurang 3C sama dengan 3C kurang 3C 0. 3A ini 1C, 1 dikurang 3 itu negatif 2, minus 2. Minus 2C sama dengan 0. Ini kita punya persamaan 1. Selanjutnya kita lihat, diketahui C sama dengan B kurang 10. Kita ganti B dengan 2A. Jadi C sama dengan 2A kurang 10. Kita bisa menuliskan 10 sama dengan 2A dikurang C. Ini minus 10. Ini kita jadikan positif 10 sebelah sini. 2A ini minus C. Atau kita bisa tulis 2A kurang C sama dengan 10. Ini sama saja ya. Ini persamaan 2. Nah, kita eliminasi. 3A dikurang 2C. Kemudian 2A dikurang C. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 10. Kita eliminasi C berarti ini kali 1, ini dikali 2. 3A dikurang 2C sama dengan 0. 2A dikali 2, 4A. Ini 2C sama dengan 20. Minus 2
tentu dikurang minus 2 ini habis. 3 dikurang 4 minus A, 0 dikurang 20 minus 20. Kalau kita kali minus artinya A-nya 20. Substitusi A ini ke sini. Jadi 2 dikali 20, 40 dikurang C sama dengan 10. 40 dikurang 10 itu sama dengan C. Dengan demikian C sama dengan 30. Ini sudah ketemu jawabannya. A ditambah C sama dengan 50. Jawabannya sama. Saya kembalikan ke teman-teman, mana yang menurut teman-teman lebih mudah, cara yang pertama atau cara lain. Atau teman-teman punya cara yang lebih mudah dari ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Soal berikutnya masih tentang rata-rata. Seorang mahasiswa mendapat nilai 78, 86, 80, dan 91 untuk 4 mata kuliah. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata kuliah yang kelima agar diperoleh rata-rata 83? Jadi kita misalkan bahwa nilai untuk mata kuliah yang ketiga itu sama dengan X. Jadi yang ditanyakan adalah X. Konsep rata-rata, kita jumlahkan semua nilai. 78 ditambah 86 ditambah 80 ditambah 91 ditambah dengan X dibagi dengan banyaknya. Ada 5, berarti dibagi 5 sama dengan 83. Ini teman-teman jumlahkan. Jumlahnya adalah 335 ditambah dengan X sama dengan 5 dikali dengan 83, ini 415. X sama dengan 415 dikurang 335. X sama dengan 80. Mudah bukan? Jawabannya A. Soal berikutnya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Rustam meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Nah, rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan jarak tentu kecepatan dikali waktu. Karena kita mau mencari jarak, yang kita cari adalah S. Kecepatannya sudah ada, tapi waktu tempuhnya yang belum ada. Untuk menentukan waktu, kita kurang terlebih dahulu. Dia tiba pukul 9.45, berangkat pukul 6.15. Ini kalau kita kurang, dia membutuhkan waktu 3 jam 30 menit. Tapi perhatikan di sini, waktu yang kita masukkan ke dalam rumus itu harus waktu dia berkendara atau mengendarai mobil. Sedangkan waktu beristirahat itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi waktu istirahat 1 jam ini kita harus kurang. Jadi dia membutuhkan waktu berkendara adalah dia membutuhkan waktu untuk mengendarai mobil ya tanpa istirahatnya. Itu 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Nah, sehingga jarak tempuh sama dengan 60 km per jam dikali 2,5 jam. 2,5 jam itu sama saja dengan, ini kalau kita ubah ke pecahan biasa ya, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2 jam. 60 bisa dibagi 2, menghasilkan 30. 30 dikali 5, 150. Jadi jaraknya 150 km. Mudah kan? Lanjut soal berikutnya. Semua tempat duduk sebuah bus telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Pada halte berikutnya, ada 12 orang turun dan 4 orang yang naik. Berapakah jumlah tempat duduk yang kosong jika semua penumpang telah duduk? Solusi, ini soal mudah ya teman-teman. Yang pertama kita akan melihat berapa kursi kosong ketika 12 orang turun. Karena ada 5 orang berdiri, jadi kita akan kurang 12 turun, maka kita kurang 12 dengan 5 orang tadi, jadi akan ada 7 kursi kosong. Dan 4 orang naik, ketika 4 orang naik berarti 7 ini terisi oleh 4 yang naik. 7 kursi kosong terisi oleh 4 orang yang naik, artinya kita kurang ini
sehingga yang tersisa adalah 3 kursi kosong. Ya, jawabannya 3, B.